Dan pemirsa, untuk mengulas jalannya debat kemarin dan potensi koalisi antara 01 serta 03 sudah bergabung secara virtual ada Bang Muhammad Iqbal, juru bicara Timnas Amin, ada Mas Astrio Velegan, juru bicara muda TKN Prabowo Gibran, dan Mas Michael Victor Sianipar, Deputi 4 TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Mas Iqbal, Mas Astrio, Mas Michael, terima kasih sudah bergabung di Bersatu Kawal Pemilu. Baik, sesuai urutan debat Cawapres malam tadi, saya mau ke 01 dulu. Mas Iqbal, bukan hanya capresnya yang kompak di debat ya, namun di debat kemarin pun kita melihat sepertinya ada kekompakan antara 01 dan 03. Bolehkah kalau kami kemudian mengartikan ini sebagai sinyal menguatnya koalisi? Ya, saya kira bukan soal kekompakan secara partai politik saat ini, tapi kami melihat kekompakan melawan arus, lawan kekuasaan, ya, penyalahgunaan, ya, juga melawan calon yang tidak memahami aturan-aturan dan etika. Kemarin sejak awal KPU sudah mengatakan tidak boleh menggunakan istilah-istilah ataupun definisi yang tidak jelas, tapi tetap saja diulang. Bahkan dengan nada yang merendahkan, norak. Dan ini tentu saja menjadi salah satu perhatian kami. Jadi kekompakan itu lahir akibat kesamaan visi, kesamaan rasa. Oke, sebelum nanti Mas Astrio supaya sekaligus menanggapi, saya ke Mas Michael dulu kalau begitu. Kalau dari 03 seperti apa? Apakah sama dengan apa yang disampaikan oleh 01? Sebenarnya sih kalau dilihat dari cuplikan yang tadi diambil, malah tiga-tiganya kompak. Bahkan Mas Gibran pun mengakui food estate itu gagal, gitu. Disebutkan kan tadi ada yang gagal, ada yang berhasil, tapi ya itu kan masalah perspektif segagal mana gitu. Tapi mengakui ada kegagalan. Bahkan 02 pun mengakui food estate itu ya ada gagalnya juga begitu. Jadi kalau dibilang 1 dan 3 kompak, 2 pun juga kompak mengakui. Jadi kita bicara lebih baik kan data dan fakta. Dan dari kami Prof Mahfud selalu menekankan bahwa kita bukan bicara soal sekedar pandangan politik saja atau sikap politik, tapi kita harus punya visi yang jelas, program yang jelas, berbasis data, berbasis rekam jejak. Jadi pada saat ada interaksi seperti yang tadi itu, bukan seolah-olah kita Prof Mahfud dan Caimin punya pandangan yang sama, tapi kan memang faktanya bagaimana, food estate bagaimana, itu harus dibuka dong kepada publik. Kayak misalkan sekarang, dan Prof Mahfud juga ada tweet lagi, bahkan menanggapi hari ini karena kita food estate di yang Gunung Mas itu disebutkan, itu di lahan gambut, di tanahnya singkong, tapi sekarang diklaim tumbuhnya jagung, itu pun di polybag gitu. Nah, kalau ada permasalahan seperti ini, apakah kita mau tutup-tutupi? Hanya kata, 03 tidak mau terkesan dekat dengan salah satu kubu capres yang lain. Ini bukan masalah kita ini sepemikiran dengan siapa, kita bicara fakta. Kalau faktanya seperti itu, kita harus bicara apa adanya. Kalau memang ada permasalahan di food estate, kita harus buka. Karena ini bicara masalah ketahanan pangan Indonesia. Kita bicara nasib dari ratusan juta penduduk Indonesia, kita harus memastikan ada stok pangan yang cukup, dan kita punya kemampuan menjaga stok pangan itu untuk jangka panjang. Jadi kalau bicara soal fakta, bukan masalah kubu-kubuan, kita bicara soal apa yang terbaik buat Indonesia. Tiga-tiganya kompak ya, apalagi waktu ngelihat setelah debat, salam-salaman semuanya sangat menyenangkan begitu ya, dilihat yang dikatakan pemilu damai dan sebagainya. Tapi Mas Astrio, sebenarnya Mas Gibran sendiri sudah prepare belum sih untuk diserang dalam tanda kutip terkait dengan food estate, yang semalam memang kita lihat menjadi salah satu bahan kritikan dari 01 dan 03? Ya, betul. Terima kasih, Kak Stefani. Memang sangat disayangkan statement dari Mas Michael barusan. Ini menandakan saya yakin betul Mas Michael ini belum pernah ke desa Tewai Baru di Kabupaten Gunung Mas. Karena yang terjadi adalah faktanya, lahan yang di land clearing di Kabupaten Gunung Mas itu merupakan ex hutan produksi yang sudah terbengkalai. Bukan ex hutan gambut, itu datanya perlu dikoreksi sedikit. Kalau perlu nanti Mas Michael terbang sendiri ke Tewai Baru untuk ngecek supaya nanti ketika di interview selanjutnya bisa diperbaiki statement tersebut. Yang kedua adalah ini adalah masalah utama daripada elit-elit kita. Di mana Mas Gibran kemarin mengakui bahwa memang terjadi hambatan-hambatan. Tetapi jika itu di-over-glorify, dibilang bahwa ini adalah proyek perusahaan hutan yang selalu gagal, saya rasa itu tidak tepat. Pertama adalah kita harus mengetahui kenapa terjadi penundaan selama lebih dari 2 tahun. Itu adalah permasalahan pertama terlebih dahulu. Kita harus mengingat terjadi pandemi COVID di tahun 2020, di mana anggaran, banyak dari anggaran pemerintah itu direalokasikan ke sektor kesehatan. Yang kedua adalah memang lahan di Kalimantan secara umum itu bukan lahan vulkanis seperti di tanah Jawa. Makanya kita membutuhkan waktu untuk melakukan yang namanya land treatment dan juga land preparation. Tetapi di akhir tahun 2023 kemarin, proses penanaman sudah dimulai. Sekarang sudah ada 7 hektar jagung dengan 3 hektar singkong. Yang kalau Mas Michael mau lihat sendiri, sudah ada dan sebagian bahkan sudah panen. Jadi mungkin habis Mas Michael lihat ke situ, pasti statementnya akan dikoreksi. Saya yakin betul.
Jadi 02 sebenarnya santai saja begitu, menanggapi juga terkait dengan sinyal menguatnya koalisi antara dua paslon lainnya. Betul, karena sejak awal, bahkan sebelum kontestasi pilpres ini dimulai, Pak Prabowo itu selalu berkata bahwa baik Pak Ganjar maupun Pak Anies keduanya merupakan putra terbaik bangsa. Di mana hari ini jika kita berkontestasi, it's fine. Kita berkontestasi secara gagasan. Memang beberapa kali disayangkan di mana terjadi serangan secara personal. Tetapi setelah kontestasi ini berakhir, maka kita harus bahu-membahu, kita membangun Indonesia bersama. Karena Mbak Stefani harus perlu diingat, Indonesia mengalami tantangan yang sangat besar, terutama tantangan perubahan iklim dan krisis pangan. Ancaman krisis pangan ini menjadi hal yang nyata, sehingga ketahanan pangan ini perlu kita gaungkan, bukan hanya pertahanan militer. Lalu dalam komitmen kita untuk melawan perubahan iklim, kita juga harus menyadari kita harus melakukan komitmen terhadap transisi hijau tanpa melukai potensi pertumbuhan ekonomi kita. Dan itu semua harus kita lakukan dalam sebuah kerangka kehati-hatian. Baik, saya ingin kembali ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, kemarin setelah debat, Caimin sempat mengucapkan terima kasih dan memuji Pak Mahfud sebagai mitra debat yang baik. Kenapa kok ada satu cawapres lain yang tidak disebut? Ya karena yang satu tidak mematuhi aturan debat. Sejak awal sudah dibilang tidak boleh menggunakan jebakan-jebakan istilah yang itu tentu saja menjadi salah satu cara untuk merendahkan pasangan lain. Ya, istilah-istilah asing ya tidak menjelaskan definisinya ya itu kan kekanak-kanakan itu menunjukkan bahwa calon 02 cawapresnya tidak memahami aturan KPU. Yang kedua ditambah dengan gimmick-gimmick yang merendahkan ya. Ini tentu saja tidak elok bagi anak-anak muda. Karena anak muda itu kan tagline-nya santun, sopan gitu ya, beradab, beretika ya. Hingga memang dalam debat itu berkelas gitu loh. Ini bukan tebak-tebakan anak SMA, ini tebak-tebakan soal calon wakil presiden. Harusnya sejak awal niatnya itu tidak menjebak. Harusnya dia menjelaskan ya, apa istilah asing dia sebutkan. Dia kasih semacam clue sehingga tidak lagi dalam konteks jebak-jebakan. Jadi ini memang kelasnya udah beda gitu. Sehingga memang kami melihat apa yang ditampilkan 02 kemarin sungguh memalukan bagi anak muda. Mas Michael, kalau 03 melihatnya siapa mitra debat dari Pak Mahfud malam tadi? Ya, mungkin saya tanggapi dulu ya dari pernyataannya dari Astrio soal food estate ya. Faktanya adalah sudah banyak sekali investigasi yang dilakukan bukan hanya oleh aktivis dalam negeri, bahkan oleh BBC News juga ada liputan khusus terkait dengan food estate. Artinya dari pihak luar negeri pun juga menyorot secara objektif, dan di berbagai statement yang dikeluarkan itu adalah bahwa food estate ini gagal. Dari ratusan ribu hektar bertahun-tahun dijalankan. Tadi yang angka disebutkan, akhirnya ada panen 7 hektar. Dari ratusan ribu hektar kok baru cuma dibanggakan cuma sekian gelintir saja begitu. Jadi kalau kami melihat adalah kita harus objektif bicara soal data, tolong dibuka. Jadi yang sukses ini dari ratusan ribu hektar di Kalimantan Tengah, dari seluruh Indonesia, berapa banyak. Jadi kita fair, bisa melihat secara fair. Jangan kemudian mengejar satu ketertinggalan supaya kemudian di dalam debat atau di dalam kesempatan seperti ini bisa klaim seolah-olah ada keberhasilan. Memang betul apa yang Mas Gibran sampaikan, food estate ini gagal, ada berhasilnya. Makanya dibuka jalan apa bilangnya ini gagal tapi ada berhasilnya. Ya mungkin seperti itu. Dari ratus ribu yang gagal ini ya oke lah ada beberapa berhasil. Tapi bagi kami ini adalah permasalahan eksekusi kebijakan. Dan ini ya harus ditanggungjawabkan karena ini adalah nasib ketahanan pangan kita jangka panjang. Nah, tapi kembali ke tadi pertanyaannya soal jalannya debat kemarin ya. Ya kami juga melihat dari Prof. Mahfud, seperti Prof. Mahfud sampaikan juga, kita berharap supaya debat ini ada kualitasnya. Ini adalah kesempatan kita menunjukkan kelas kita sebagai bangsa, demokrasi kita naik kelas, begitu. Tapi kalau cawapresnya malah bertanya hal-hal yang tidak substansial, bahkan sudah dijawab dengan baik pun, kemudian keluar gimmick-gimmick yang merendahkan, yang menurut saya juga tontonan yang tidak pantas bagi publik Indonesia, dan seolah-olah pemuda itu selalu tabrak aturan. Nah ini yang saya tidak mau seolah-olah itu yang muncul di benak banyak orang. Nah ini harus kita luruskan kembali bahwa adab itu di atas ilmu. Bahwa kita harus menjaga, menjunjung tinggi etika, jangan asal tabrak etika, jangan kita mengedepankan politik yang hanya sekedar ingin tampil keren saja, seolah kita tampil berani, tapi sebenarnya kita menabrak etika dan menabrak adab yang sangat kita junjung tinggi ini. Dan Prof. Mahfud pada saat bertanya kepada Mas Gibran, apa yang disampaikan Prof. Mahfud, saya tidak ingin merendahkan siapa-siapa, saya menganggap Anda sebagai lawan debat yang sepadan. Jadi tanyanya langsung to the point. Masalahnya apa? Ini yang ingin saya dapatkan jawabannya. Ini latar belakangnya. Nggak pakai jebak-jebakan. Kalau Mas Gibran waktu nanya Prof. Mahfud bagaimana? Pakai istilah tiba-tiba diam. Baru kemudian moderator yang kemudian tegur, ini aturannya Anda langgar loh. Karena aturannya Anda harus jelaskan istilah. Oh ya sudah, tadinya saya tidak mau jelaskan. Berarti niatnya apa?
Ini aja di awal Mas Gibran tidak menjelaskan. Berarti tujuan dari debatannya ini apa? Kalau bukan untuk menggali ide, tapi sekedar kita main tebak-tebakan saja teka-teki silang. Nah itu kita sayangkan. Kita berharap debat ini berkualitas. Karena Presiden Jokowi juga sudah menegurkan di debat yang terakhir. Cuma ya kita juga ya berharap memang ini menjadi perhatian bersama bahwa debat ini kita tingkatkan substansinya. Begitu. Terima kasih. Baik. Mas Astrio, kami persilakan untuk menanggapi. Mas Astrio, kami belum bisa mendengar audio Anda. Dengar? Maaf, tadi sempat terputus. Ya, silakan Mas Astrio, sudah terdengar. Ya, Mbak Stefani, terima kasih. Berhubung paslon 02 ini selalu dikeroyok ya oleh kubu 01 dan 03, saya mohon sedikit banyak waktu. Akan saya respon satu-satu. Dimulai dari klaim dari Mas Iqbal. Pertama adalah klaim tentang menggunakan istilah jebakan. Mbak Stefani, topik debat diskusi kemarin itu dalam kerangka besar Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan. Maka otomatis banyak istilah-istilah generik yang sudah pasti berhubungan dengan topik tersebut. Sebagai contoh, kalau kita ngomong konsep pembangunan berkelanjutan, itu inisiatif dari siapa sih? Itu inisiatif dari PBB. Dan bahkan mungkin lebih banyak orang lebih familiar dengan term PBB daripada kalau dijabarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka daripada itu terminologi yang digunakan oleh Mas Gibran, misalnya green inflation, misalnya juga adalah baterai LFP yang sering digaungkan oleh Pak Tom Lembong, itu harusnya sudah menjadi istilah. Jadi kita kurang mengerti kalau dibilang itu menggunakan istilah-istilah menjebak. Apakah itu dianggap menjebak atau justru tidak tahu tentang isu-isu yang berkaitan dengan topik debat kemarin. Kedua adalah soal gimmick merendahkan ini masih dari poin daripada Mas Iqbal. Kalau kita lihat ketika ada yang sekarang dikatakan oleh kubunya Mas Michael misalnya ada gimmick Mas Gibran mencari saya rasa bagian daripada gestur seorang anak muda untuk membuat situasi debat tidak terlalu tegang. Buktinya apa? Setelah Mas Gibran selesai melakukan gestur tersebut yang dikatakan merendahkan, Prof. Mahfud juga membalas dengan gestur serupa sambil tertawa. Artinya kan mereka berdua having fun. Jadi kita tidak mengerti apa yang disebut merendahkan, toh juga habis itu Mas Gibran selesai cium tangan. Lalu saya berpindah sedikit ke argumen dari Mas Michael. Pertama adalah Mas Michael mengklaim bahwa proyek food estate atau lumbung pangan nasional di Kalimantan hektar ratusan ribu hektar. Ini adalah klaim yang menyesatkan masyarakat. Saya jamin Mas Michael tidak di-backup dengan data. Total izin yang sudah dikantongi oleh Kementerian Pertahanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu izin KHKP, kawasan hutan untuk ketahanan pangan di Kalimantan Tengah, itu totalnya 8.000 hektar. Dan yang sudah diproses di land clearing, yaitu yang ada di Desa Tawai Baru, itu adalah seluas 600 hektar. Jauh sekali dari 500.000 hektarnya ya. Jadi ketika land clearing 600 hektar itu terjadi, kenapa itu sempat tertunda? Saya sudah bilang ada COVID, dan sekarang sudah dimulai dengan pilot project seluas 10 hektar. Lalu yang kedua adalah ada investigasi eksternal. Ini kayaknya Mas Michael nggak mau ke Tawai Baru aja. Main-main Mas ke Tawai Baru. Kalau kita lihat, investigasi dari BBC misalnya contoh, itu ditayangkan di awal tahun 2023 dengan footage yang diambil pada tahun akhir 2022. Memang itu masih tertunda. Jadi proses penanaman itu dimulai di kuartal ketiga tahun 2023. Jadi makanya saya bilang Mas Michael perlu update tripnya. Jangan lihat footage tahun 2022. Jadi saya rasa begitu Mbak Stefani. Terima kasih. Baik. Mas Iqbal, saya juga perlu tanyakan ini. Ya. Baik. Ya, silakan. Menambahkan ini memang COVID ini menjadi alasan lah ya. Padahal PUPR itu bisa meningkatkan tunjangan kinerja 100%. Tapi Pak Prabowo saat menjadi Kemhan bilangnya alasannya pengalihan anggaran. Padahal beli pesawat bekas bisa, pada saat COVID juga. Jadi menurut saya janganlah kita ini kalau ada proyek gagal disalahkan pengalihan anggaran COVID. Padahal kementerian lain bisa tuh menjalankan program-program ini kan soal lobby, ini soal policy ya. Jadi saya melihat yang disampaikan Mas 02 tadi itu tentu saja hanya mengkambing hitamkan COVID. Padahal kementerian lembaga lain ya bisa menjalankan tunjangan kinerja Kementerian PUPR itu bisa 100% loh. Sementara TNI Polri sampai sini sekarang belum bisa dilakukan. Jadi menunjukkan bahwa komunikasi, ya lobby, ya negosiasi dengan kementerian lain itu tidak bisa dilakukan. Yang kedua tadi memang pada faktanya jutaan netizen Indonesia mengatakan itu nggak beretika gitu loh. Baca dong, masa kita menuduh sembarangan? Ya, makanya saya kasih pantun nih, ya kan? Jalan-jalan ke Tangerang, pulangnya beli oleh-oleh kue bika. Boleh saja dalam debat menyerang, tapi harus tetap beretika. Boleh Mas Iqbal, saya lebih juga ya. Baik, saya ingin tanya dulu Mas Iqbal, saya ingin tanyakan hal ini bahwa Caimin mengkritisi food estate, sedangkan kemudian Menteri Pertanian yang terdahulu juga menjalankan food estate berasal dari partai pengusung Amin. Bagaimana kemudian Anda menjawab hal ini? Ya, makanya kalau memang harusnya food estate itu berhasil, harusnya Menteri Pertanian sekarang ya juga bisa menunjukkan, bukan dia membawa jagung pakai polybag itu gitu loh, yang mengatakan lalu panen nih gitu. Kalau polybag di depan rumah juga bisa, nggak usah ke Kalimantan. Ya, di sini juga bisa gitu loh.
Jadi ini kayaknya memang ada drama-drama skenario menutupi aib-aib kelemahan. Pak Prabowo ini kan seorang jenderal, harusnya dia gentleman aja. Kalau memang gagal, ya dia cerita, mohon maaf, memang ini bukan bidang saya. Ada masalah dengan koordinasi, ya, ada masalah dengan lingkungan, ya nggak ngecek dulu, ngecek tanahnya. Dia kan mungkin di awal mungkin strateginya kan pengen dapat nama nih dengan food estate, ya kan pengen dapat branding lah, tetapi ternyata gagal gitu loh, karena bukan bidangnya, bukan ahlinya gitu loh. Nah, dalam konteks food estate ini orang udah di mana-mana. Saya sendiri punya video foto dan videonya dikirimkan terbengkalai semuanya. Bahkan Pemdes tempat nggak dilibatkan, aparat tempat tidak dilibatkan. Tiba-tiba dia buat proyek yang itu dikit-dikit dia bilang nanti kalau gagal, oh ini Kementerian Pertahanan. Harusnya gentleman dong. Kalau memang salah, kalau memang gagal, ya siap salah itu kalau baru pemimpin gitu loh. Ini dikit-dikit COVID lah disalahin, ya kan. Giliran Mas Anies salahin angin dia nggak terima gitu loh. Giliran dia gagal dibilang COVID, anggaran, ya kan. Jadi kalau beli pesawat bekas nggak ada hubungan sama COVID. Jadi menurut saya harusnya sebagai pemimpin kita bisa gentleman, yes. Baik. Bertanggung jawab, Oke. jangan menyalahkan orang lain. Baik, Mas Michael, saya boleh juga saya ingin tanggapi ya? tanyakan hal yang serupa. Pak Mahfud dalam debat malam tadi beberapa kali mengkritik kebijakan pemerintah, food estate, kemudian juga soal reformasi agraria. Padahal kita tahu Pak Mahfud saat ini masih berada di dalam pemerintahan itu sendiri sebagai Menko Polhukam. Bukankah seharusnya Pak Mahfud selama ini justru punya wewenang untuk kemudian membenahi kebijakan yang ia kritisi sendiri malam tadi? Ya baik, mungkin saya tanggapi dulu tadi yang disampaikan oleh jubir-jubir yang lain. Saya merasa memang food estate itu adalah satu fakta kegagalan yang harus diakui, begitu. Dan dalam hal ini Mas Astrio ini jubir yang baik. Seperti dengan capresnya, kalau ada masalah, lempar ke kementerian yang lain, lempar ke orang lain. Itu yang sedang terjadi, seperti tadi dijelaskan, oh ini salahnya kementerian ini, kementerian itu. Padahal kita butuh kepemimpinan yang berani bertanggung jawab. Kalau ada amanah dan program dituntaskan, kalau tidak sanggup, apapun alasannya, disampaikan. Jangan ditutupi, apalagi menyalahkan orang lain. Seperti waktu pembelian alutsista yang kemudian menyalahkan Kementerian Keuangan. Bahkan muncul gosip bahwa Menteri Keuangan sempat ada gosip ini rumor yang kita sayangkan juga, ada gosip mau mundur karena ribut dengan Menhan. Nah ini kan bagaimana kondisi dan kondisivitas kabinet kalau menteri-menterinya saling lempar tanggung jawab. Menurut saya kita butuh kepemimpinan ke depan, presiden yang akan bisa bertanggung jawab. Dan Pak Menhan ya kalau ada program seperti ini lebih baik sampaikan apa adanya saja gitu. Sudah bertahun-tahun loh, food estate bukan 1 tahun, sudah bertahun-tahun. Jadi saya rasa itu harus diluruskan. Nah kemudian menanggapi tadi pertanyaan soal Prof Mahfud yang sekarang duduk di Menko Polhukam. Memang apa yang disampaikan Prof Mahfud selama debat kemarin kalau kita simak baik-baik adalah rangkaian pencapaian dan kerja keras rekam jejak beliau sebagai Menko Polhukam mengawal banyak sekali kasus sengketa agraria, bahkan rekam jejak itu ditelusuri bahkan lebih jauh lagi. Saat menjadi ketua MK, undang-undang yang tidak melibatkan masyarakat adat dibatalkan pasal-pasalnya. Artinya apa? Prof Mahfud terus bertindak, terus bergerak. Prof Mahfud tidak mencari alasan, oh ini ada masalah ini, ya udah saya lempar tanggung jawab kepada kementerian-kementerian, enggak. Prof Mahfud bilang ini yang saya sudah lakukan. Jadi kalau ada permasalahan dan pertanyaan, seorang menteri yang baik menjawabnya apa? Ini yang sudah saya lakukan. Ini yang sudah saya lakukan, ini yang sedang saya lakukan, ini yang akan saya perbaiki ke depan. Bicara apa adanya, bicara langkah ke depan. Jangan kemudian lempar-lempar tanggung jawab. Itu tidak dilakukan Prof Mahfud. Prof Mahfud menyatakan kerja, bukan lempar tanggung jawab. Kita butuh kepemimpinan Indonesia ke depan, orang-orang yang bertanggung jawab dan bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan baik. Baik, karena waktu kita terbatas, saya persilakan terakhir kepada Mas Astrio untuk menanggapi. Mas Stefani, saya ingin cerita sedikit tentang apa sih arti itu tanggung jawab. Ketika pandemi COVID melanda Indonesia, Kementerian Pertahanan menjadi salah satu kementerian pertama yang dengan sukarela merealokasikan anggarannya untuk sektor kesehatan, baik itu untuk vaksin, mobilisasi prajurit TNI, maupun mensiagakan rumah sakit TNI. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah ketika Indonesia memiliki keterbatasan fiskal, kita memutuskan untuk menunda pembelian pesawat Mirage 2000, kita menunda untuk menyelesaikan pembayaran proyek KF21 dengan Korean Aerospace Industry. Itu bentuk tanggung jawab. Itu bentuk seorang team player. Itu adalah bentuk seorang negarawan Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo memainkan peran sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, Mbak, saya rasa simpel saja bahwa inilah problem daripada elit-elit di Indonesia. Kita selalu nyinyir ketika ada kesalahan sedikit, seakan-akan ini gagal sepenuhnya. Sebagai contoh statement dari Mas Iqbal tadi berbicara bahwa tanamnya singkong jadi jagung itu pun di polybag. Ini adalah contoh orang yang tidak mengerti data dan juga punya tendensi hanya untuk mendiskreditkan proyek ini. Kalau kita tahu apa yang terjadi sebenarnya, alasan kenapa menggunakan polybag di awal adalah karena memang kita sedang menguji kontur lahan yang dipakai sehingga kita harus
isolasi lahan itu di dalam tanah itu di dalam sebuah polybag, plus kita memiliki keterbatasan jaringan irigasi pada mulanya. Saat ini balik lagi saya mengundang Mas Michael, saya mengundang Mas Iqbal, yuk kita ke Tewai baru bareng-bareng, kita lihat ada nggak tanamannya, kita lihat masih pakai Enggak, kalau sudah jelas tanahnya nggak bisa, ngapain maksain tanam di sana gitu loh. Ini memang ada Kalau udah jelas di sana nggak bisa, ngapain dipaksain di sana, itu salahnya di situ gitu loh, bukan pihak dia gitu loh. Ayo Mas Iqbal, kita ke Tewai baru kan. Gitu. Jadi jangan ngeles. Kalau caranya begini, seluruh penduduk Indonesia diajak ke sana aja kita lihat bareng-bareng. Kalau untuk mengklarifikasi suatu fakta, oh yaudah datang aja lihat. Kita kan juga melalui data-data yang tersedia. Makanya tadi saya sampaikan apa? Kalau ada fakta keberatan dibuka saja. Kalau mau nanam jagung depan rumah juga bisa, ngapain harus tapi apakah semua warga Indonesia kita ajak ke sana untuk lihat berhasil atau enggaknya? Baik, kita berikan kesempatan kepada Mas Astrio. Jadi tolong dibuka datanya. Untuk menanggapi. Silakan Mas Astrio. Ya, silakan Mas Astrio. Ya, saya rasa balik lagi Mbak Stefani, ini adalah contoh elit-elit yang benar-benar tidak peduli dengan masa depan Indonesia. Alasan utama kenapa proyek lumbung pangan nasional ini diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo adalah karena kita menghadapi ancaman krisis pangan. Prabowo Gibran tidak sudi apabila masa depan Indonesia harus dihantui dengan krisis pangan. Prabowo Gibran tidak sudi apabila Indonesia harus terus-menerus bergantung pada impor. Tapi sepertinya para elit-elit tidak ada masalah dengan hal tersebut. Tapi demi rakyat, Prabowo Gibran tidak sudi untuk membuat krisis pangan ini berkelanjutan. Baik, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, sama seperti debat malam hari tadi, walaupun setelah debat panas, di akhir tetap bersalaman. Kita sekarang salaman secara virtual saja mungkin ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, ada Mas Iqbal, Mas Astrio, Mas Michael. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan untuk berdiskusi, semoga dengan durasi yang lebih panjang. Terima kasih, selamat malam.